Iya, di Bogor ya. Ya. Piye kabare? Kumaha damang? Rieuh. Apa? Rieuh. Kakak Ceenah. Apa Ceenah ada? Apa? Ya gitulah kak, maaf ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rian Hermana, saya dari Padang. Beberapa bulan yang lalu akhirnya saya berhasil wisuda. Jujur kawan-kawan, dulu waktu saya kuliah saya itu jarang stand up. Karena susah dapat izin dari dosen saya di kampus. Pernah saya minta izin tapi malah dibentak gitu. Pak, saya minggu depan gak masuk kuliah ya, mau stand up. Gak boleh. Kamu ini mau stand up atau mau kuliah gitu. Iya udah Pak, saya kuliah. Nah gitu dong, biar saya yang stand up gitu. Dan saya di Jakarta, baru di Jakarta, saya merantau kan kawan. Di Jakarta saya senang naik KRL, tahu? Saya senang naik KRL karena selain murah, saya diberikan fasilitas yang tidak pernah saya rasakan di kereta Padang, yaitu desak-desakan. Sumpah, kereta Jakarta dan kereta Padang itu beda banget gitu. Tahu kan kereta Jakarta tuh desak-desakan banget gitu. Saya pernah naik kereta di stasiun Tanah Abang. Waktu itu udah kayak gini nih mepet nih di peron gitu kan, di belakang udah rame orang gitu. Ada kereta datang, di pintu gerbangnya itu, di kacanya tuh udah nempel kepala orang gitu kayak. Seolah-olah abang tuh bilang kayak gini, jangan naik kereta, berat, biar aku saja gitu. Kayak gitu, jadi waktu nyampe gitu kan, pintunya dibuka gitu, nggak ada yang keluar. Saya mikir, wah ini udah padat banget nih. Gak usah lah naik kereta. Saya balik, orang di belakang dorong saya. Jadi saya masuk itu mundur, Sudah gitu masuk di kereta kan mepetan gitu. Jadi masuk gitu gitu. Kayak gini nih, kita kayak gini nih. Udah gak bisa ngapa-ngapain gitu. Udah kayak unyil tau gak sih kayak. Gitu. Ngambil HP aja gak bisa gitu. Waktu itu di depan saya ada mas-mas itu. Mas-masnya gini deh. Jadi pas mepet banget gini deh. Waktu itu HP-nya bunyi. Masalahnya HP-nya itu posisinya pas di area vital saya gitu. Jadi kayak kalau ringtone doang mah gak masalah gitu kan. Ini getar. Getar jadi kayak zzz, zzz, zzz. Oh. Dia mana gitu katanya, oh, alhamdulillah. Nelpon lagi. Awal-awalnya kawan-kawan, awal-awalnya saya risih. Lama kelamaan jadi enak gitu. Lagi gitu. Ini buat kawan-kawan yang punya HP 2 nih, coba deh. Satu lah taruh situ, satu telepon gitu. Terus juga kayak gini. Waktu mepetan itu kan ya. Kan setiap stasiun ada yang masuk, ada yang keluar. Itu tuh mempengaruhi posisi kita di dalam gitu. Yang awalnya kayak gini nih, stasiun pertama masuk, pindah lagi, gitu. Kok pindah-pindah ya? Jadi orang masuk keluar kita kebentur gitu maksudnya. Di Padang nggak ada kayak gitu kawan-kawan. Di Padang nggak ada. Di kereta Jakarta nih, kita kalau duduk kadang disuruh berdiri. Di kereta Padang kita berdiri, disuruh duduk. Berdiri duduk gitu. Karena tiketnya udah sesuai dengan tempat duduk kita gitu. Jadi nggak usah berdiri-berdirian gitu. Dan kereta Padang itu plong, kosong. Masuknya bebas, kalian masuk itu bisa sambil gaya-gayaan gitu. Masuk kereta gitu. Bisa bebas karena plong banget gitu. Di kereta Jakarta nggak bisa kayak orang, kepala orang gitu. Nggak bisa. Di kereta Padang mah bebas kalian kayak gitu. Terus nih, di kereta Padang nih, kita nggak ada gantungan tangan. Ya karena semua duduk gitu kan. Nggak mungkin duduk kayak gini gitu. Ngapain mas? Dugem. Di kereta Jakarta, gantungan tangan ini rame banget ini orang ngejar nih. Jadi rebutan. Iya nggak sih? Jadi rebutan, bahkan ada orang yang maksain tau gak sih?
gantungan tangannya sini nih, barangnya di sini nih gitu. Kayak nggak usah pegangan gitu, ngapain dipaksa gitu. Iya ngapain sih gitu. Dan gantungan tangan ini, benda ini nih, ibaratkan kayak pacar. Kalau dilepas bakal dimiliki orang lain gitu. Iya serius, waktu itu saya pernah megang gitu. Ngecek HP, dompet. Pas pegang lagi udah tangan orang. Kalau cewek masih masalah gitu, bisa dilus-lus gitu. Ini cowok. Kita laki-laki, kalau tangan kita ketemu dengan tangan laki-laki dadanya, itu ada sentrumnya tuh. Gitu. Kayak gitu. Dan mas-mas ini dia nengok. Dia nengok ke saya tuh kayak ada filter Instastory gitu gitu. Sumpah. Dan kalian tahu nggak sih? Saya merhatiin ini jarak tempuh seseorang di kereta itu mempengaruhi gaya pegangan tangannya itu. Iya, kalau jaraknya dekat masih dipegang gitu ya. Kalau udah jauh gitu, tangannya dimasukin. Udah malas gitu. Nah, saya mikir nih, kalau misalnya orang naik dari Jakarta Kota ke Bogor, mungkin udah sampai siku tangannya masuk nih. Nyampe Bogor nggak turun ditanyain, Mas nggak turun? Iya udah lewat 3 kereta nih. Nyangkut nih Pak, nyangkut. Aduh. Terus juga nih, di kereta, saya kan orang baru ya. Menurut saya voice over di kereta di stasiun itu tuh gak jelas gitu. Kalian pernah dengar kan? Dari arah selatan apa gitu? Apa gitu? Dari jalur 2 masuk stasiun daerah. Apa sih gitu? Mungkin kalian kalau udah sering jadi tahu gitu. Oh ini ngobrolnya gini gitu. Saya orang baru kaget Pak. Serius gitu. Nggak jelas. Ini saya mikir ini kenapa bisa kayak gini gitu. Mungkin ini ada 3 kemungkinan nih. Pertama emang ngomongnya kayak gitu tuh. Jadi tanya temennya, bro dari mana bro? Dari arah selatan Atau ngomongnya udah bagus, tapi toanya rusak. Misalnya yang voice over Andika Kangen Band gitu ya. Dari arah selatan gitu. Pas keluar gitu. Atau kemungkinan ketiga nih, ngomongnya udah bener, toanya udah bener, tapi pas ngomong mic-nya ditelan gitu. Nggak jelas gitu. Ini kayak ini loh, kayak bedanya sama yang ini yang di dalam kereta. Dalam kereta itu kan kita juga ada voice over tapi cewek ya. Tahu kan? Stasiun Manggarai. Hati-hati melangkah. Jelas gitu. Gue ngebayangin ibu ini kayak Stasiun Manggarai. Hati-hati melangkah. Tapi malasnya adalah setelah itu Stasiun Manggarai. Sekian dari saya, terima kasih kawan-kawan. Wow.